Menarik kalau kita bahas mengenai hal ini, beberapa kali kita juga melihat kemudian mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi untuk kemudian mempertimbangkan hal ini untuk bisa masuk dalam rancangan KUHP. Terakhir kalau kita dengar paling tidak September kemarin kita masih melihat ada beberapa aksi dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ya Andro ya. Apakah gara-gara kemunculan pasal 349 ayat 1 ini mereka merasa dibungkam, mereka tidak bisa lagi berekspresi di muka umum? Kita akan langsung tanyakan kepada sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kita sapa. Ini dia sudah hadir, ada Muhammad Khalid, Ketua BMKM UGM. Selamat malam, Assalamualaikum Khalid. Selamat malam. Mbak dan Mas dan para sesepuh ini ya. Mari kita berdiskusi dan. Oke baik, ada juga di sampingnya tentu Mas Haris Azhar, aktivis HAM. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Sudah tak asing juga kalau kita lihat yang satu ini ya. Ada Bayu Satrio Utomo, Ketua BEM UI. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, mahasiswa harus semangat dong. Hidup mahasiswa. Ini malam-malam mahasiswa kayak belum makan malam, harus semangat ya guys ya. Ya, pasti. Kita semangat sekali membahas RKUHP malam ini. Oke, mantap. Sabar, disimpan dulu tenaganya. Kami juga mengundang ada anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Albert Aris. Selamat malam Pak Albert. Terima kasih waktunya. Hidup mahasiswa. Boleh Pak sambil cek audionya Mikrofonnya Pak. biar lebih semangat lagi. Selamat malam, hidup mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini seperti mahasiswa S3. Agak beda tonnya ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada Prof. Hermawan Sulistyo, penasihat Kapolri, yang juga praktisi hukum. Terima kasih banyak Prof. Kiki. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Ini bukan lagi mahasiswa, ini udah senior banget, udah suhu ya Prof ya. Suhu gila. Saya 35 tahun demo. Wah, Ya. luar biasa. Ketika tidak bisa demo karena tidak punya kartu mahasiswa, saya mendaftar lagi di Fakultas Hukum Extension UI. Untuk bisa demo. Ditolak. Katanya mereka kapok punya mahasiswa seperti Marsilam Simanjuntak gitu. Akhirnya saya nggak jadi mahasiswa. Siap. Nanti disimpan dulu Prof, ceritanya luar biasa. Tetaplah hidup mahasiswa. Asik. Kemudian kami mengundang juga, ini luar biasa, ini pegiat media sosial ya sekarang ya. Bang Ruhut Sitompul, mantan anggota DPR RI. Horas, selamat malam Bang Ruhut Horas, Sitompul. Bang. Mahasiswa, mantap. Wah, udah dipuji mahasiswa mantap. Kami ingin tahu pandangan mahasiswa mengenai RKUHP ini yang berisi salah satu pasal yang dianggap masih menjadi polemik mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. Draftnya sudah diserahkan ke DPR, Bay. Dari UI dulu nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya membuka diskusi ini dengan satu kutipan dari guru saya, Prof. Boy, Prof. Marjono Reksodi Putro, salah satu ketua tim perumus pada waktu itu sebelum beliau wafat begitu. Beliau mengatakan seperti itu, seperti ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar, fundamental social values dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maupun pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Begitu sekiranya kutipan dari Prof. Boy, salah satu guru besar di Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim perumus RKUHP pada waktu itu. Nah di sini yang kemudian menjadi menarik adalah di draft terbaru tanggal 9 November yang kemudian tersebar begitu ya di media sosial. Ternyata masih terdapat pasal-pasal terkait dengan penghinaan yang akan menghambat kritik dan protes kita kepada para pemangku kebijakan. Bagi saya, ini ironis sekali. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan dengan aparatur-aparatur negara yang sebenarnya secara kepercayaan publik menurut saya sudah menurun. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi disebutkan ya masih ada pasal-pasal penghinaan begitu ya terhadap lembaga negara seperti kejaksaan, DPR maupun Polri begitu. Yang ketiga lembaga itu menurut survei mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dari masyarakat. Nah, apakah kemudian saat kita mencoba memberikan kritik kepada pemerintahan, kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian tadi masih memiliki kepercayaan yang rendah, saat itu kemudian dibilang sebagai penghinaan, maka akan dipidana. Nah, ini kan yang pada akhirnya kita mengkhianati semangat reformasi kita untuk kembali ke pasal kolonial. Karena begini, pasal-pasal penghinaan itu yang saya pahami dan saya pelajari, ini memang warisan kolonial. Sedangkan semangat dari RKUHP kita adalah dekolonialisasi.
Saat kita ingin lepas dari belenggu dari watak-watak kolonial, tapi kita masih mempertahankan watak-watak kolonial di situ, maka kita perlu mempertanyakan, apakah hari ini kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri? Itu yang menurut saya menjadi menarik dalam pembahasan ini. Dan yang kedua misalnya, masih ditetapkan juga begitu ya, dituliskan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden, begitu. Nah ini kemudian juga menjadi satu polemik di masyarakat begitu. Kenapa kemudian hanya presiden yang diistimewakan, gitu. Kalau misalnya kita melindungi kepala negara dengan pidana, bisa nggak sih kita melindungi rakyat dengan pidana juga gitu. Jadi presiden misalnya bisa dipidana saat misalnya menghina rakyat. Menghina rakyat itu dengan apa? Dengan membohongi rakyat. Membohongi rakyat itu dengan apa? Dengan tidak menjalankan janji-janji politiknya. Jadi ini adalah satu logika yang menurut saya jangan-jangan memang perlu ada kalau misalnya rakyat ingin dipidana saat ingin menghina presiden. Gitu. Dan bagi saya gitu, saat rakyat kemudian bisa dipidana dengan kata-kata, apakah kemudian pejabat tidak boleh dipidana dengan kata-kata? Maka ini menjadi satu diskursus di dalam RKUHP kita. Cobalah kalau misalnya memang mau mengatur tentang rakyat, mau mempidana rakyat, pidanalah juga para pejabat. Aturlah juga tentang apa yang disampaikan oleh pejabat menjadi janji-janji politik. Dan memang sebenarnya tentang pasal-pasal penghinaan ini kan sudah dianulir gitu ya, oleh putusan MK tahun 2006 maupun tahun 2007 tentang pasal 134 KUHP. Pasal-pasal yang memang menurut MK begitu tidak ada kepastian hukum dan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Waktu itu sudah diuji dan sudah diputuskan di MK bahwa pasal tersebut, pasal-pasal penghinaan ini melanggar atau tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kemudian kita ingin mengembalikan pasal yang sudah dianulir oleh MK? Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalau hari ini pemerintah kemudian menambahkan definisi tentang kepentingan umum, definisi tentang kritik, apakah itu cukup? Menurut saya tidak cukup. Pasal ini sudah harus dihapuskan agar kita terlepas dari watak-watak kolonial. Menurut saya seperti itu. Dan memang pasal-pasal ini kan sebenarnya di negara-negara kolonial itu sudah dihapuskan gitu. Misal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara gitu. Dan ini kan tidak dijelaskan juga ya dalam RKUHP, lembaga negara ini yang bisa melaporkan itu siapa? Misal DPR atau kepolisian. Siapa yang bisa melaporkan dari DPR dan kepolisian bahwa lembaganya dihina? Ibarat katanya kita sedang menghadapi cek kosong di RKUHP ini gitu, bahwa tidak ada kemudian pengaturan tentang siapa yang berhak melaporkan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum gitu. Dan yang terakhir yang ingin disoroti juga selain pasal penghinaan Bang, yaitu pasal tentang unjuk rasa. Pasal 256 yang memang sudah berkurang hukuman pidananya menjadi 6 bulan. Tapi kalau kita lihat lagi KUHP kolonial di pasal 510 itu pidananya hanya 2 minggu. Dan ini kan apakah kemudian kita ingin membelenggu unjuk rasa dengan ancaman pidana 6 bulan, dan itu tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sekiranya pasal-pasal yang masih menjadi polemik, kontroversi, dan kami sebagai mahasiswa menyuarakan pasal-pasal itu karena kami tahu masa depan kami akan terancam saat pasal-pasal ini disahkan. Poinnya 3 hal tadi, kalau gitu kita langsung minta klarifikasi. Bang Albert, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Nah makanya ini penting sekali. Sebenarnya sederhana sekali sih membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Di belahan bumi manapun, daerah manapun, negara manapun, penghinaan adalah sesuatu yang tercela, intrinsically wrong ya. Jadi baik secara moral agama, moral adat, atau apapun juga itu sesuatu yang tercela. Dan saya perlu menyampaikan klarifikasi tadi, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang sekarang diadopsi dalam pasal 347 dalam draft RKUHP tanggal 9 November tersebut,
itu tidak pernah dibatalkan oleh MK loh. Tidak pernah dibatalkan oleh MK. Nah, justru dengan mengusung semangat dekolonisasi, tim perumus RKUHP itu mengatur ketentuan tersebut secara soft sekali dan menjadikannya delik aduan. Nah, ini memang kan menjadi trio pasal yang selalu dikritisi teman-teman. Tapi malam hari ini setelah diskusi panjang sama Bayu, sama Khalid juga ya, sama Khalid belum pernah ketemu, sama Bayu sering banget. Ternyata sayang sekali argumentasinya masih sama dengan diskusi-diskusi yang lalu. Nah, kalau diskusi dibandingkan kita baru mulai, Pak Albert. Belum panjang ini diskusinya. bukan. Kalau gitu apa yang membedakan antara diskusi yang sebelumnya dan saat ini? Yang membedakan gini, sebentar. sedikit. Saya belum selesai sebentar. Ini belum selesai nih. Bahwa Tadi di sebentar. putusan MK Jadi, itu menyatakan bahwa RUU KUHP pidana yang merupakan upaya Kita pembaruan dengar KUHP pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 dan pasal 137. Nah, ini kan menarik jelas, nih. Ini menarik. Saya baca betul, saya persis teliti putusan MK tersebut. Yang dimaksud oleh Bayu tadi adalah putusan MK nomor 13, 22 dan 2006, betul ya? Nah, 1 tahun setelahnya ada putusan MK nomor 6 tahun 2007 tentang pengujian pasal 154 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya MK mengutip sama persis, tetapi dalam paragraf terakhir MK bilang, kalau penyusunannya itu sudah berubah, misalnya jadi dari delik formil menjadi delik material, itu adalah salah satu bentuk perumusan delik yang demokratis. Jadi MK sebagai the interpreter of constitution, the guardian of constitution menyatakan bahwa perumusan yang berbeda tersebut memberikan daya beda juga antara KUHP peninggalan Belanda dan juga KUHP yang saat ini dirumuskan, cita rasa nasionalnya ada, dan juga ini adalah KUHP yang mungkin dibahas paling lama undang-undang ini untuk mewujudkan pelindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, tadi makanya saya belum selesai, tadi saya belum menyampaikan juga. Ya. Kenapa pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden itu dibatalkan oleh MK? Jelas, karena pasal tersebut, 1, ancamannya 6 tahun. Kedua, deliknya biasa. Kalau delik biasa, gewone delikten, berarti si korban bisa melapor, orang yang di sekelilingnya bisa melapor, simpatisan bisa melapor, relawan bisa melapor, atau bahkan polisi bisa memproses dengan model A atau model B itu laporannya. Nah, tapi sekarang dalam RKUHP pasal 218 itu diajarkan sebagai delik aduan. Artinya kalau presiden tidak mengadu, maka berapa? Tidak akan ada proses hukum. Ini sesuai argumen dari kan tetap Juro 3 tahun 6 bulan. Betul, tetapi begini. Kita kembali ke track ya, tema besar kita pasal 347 yang mau kita dalami. Sebenarnya satu, tapi satu rangkaian semua. Tapi begini, saya mau sampaikan bahwa pasal 347 lagi-lagi konteksnya adalah delik aduan. Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya nggak panggil adik-adik karena kita setara saat ini Bayu, ya kan? Ditanyakan deliknya aduan, siapa yang akan melapor, kita bisa pakai teori badan dan itu bisa jadikan masukan kepada DPR sebagai alternatif seperti yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil kemarin. Mereka bilang ini harus ada nih diperjelas siapa sih sebenarnya yang mengadu. Misalkan DPR yang dihina misalnya, siapa misalkan ketua DPR secara ex officio yang memberikan pengaduan atau pengaduan di luar tertulis, itu bisa disampaikan secara alternatif tetapi bukan serta-merta menolak, demikian. Mas Albert, ini masih belum clear, kami menangkapnya lembaga negara ini ya institusinya, bukan secara individu personal yang menjabat. Begini, bisa dijelaskan lebih detail, Mas? Begini, Mas. Sesaat lagi dijawab. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita langsung ke Pak Albert, kami ingin lebih jelas sebenarnya. Pasal 347 ayat 1 tersebut penghinaan terhadap lembaga negara. Ini spesifik ke institusinya, ke lembaga negaranya, atau menyasar ke individu, pucuk pimpinannya? Ya, jadi kan kalau kita lihat yang dilindungi dalam hukum pidana itu ada kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Perlindungannya itu bisa berupa perlindungan terhadap nyawa, harta benda, atau martabat, dignity. Nah, kalau misalkan bicara tentang pasal 349 ini atau 347 tadi, ketukar substansi sama. Yang berasal dari pasal 207 yang dilindungi adalah citra atau kehormatan dari lembaga negara. Dan tadi saya perlu menyampaikan pasal 207 itu tidak pernah dibatalkan oleh MK, bahkan dijadikan pertimbangan dalam putusan MK nomor 13/22/2006. Jadi MK bilang, penggunaan pasal 207 ini harus jadi delik aduan. Nah, inilah yang kami rumuskan dalam draft RKUHP sebagai bentuk demokratisasi dan dekolonisasi. Kalau tidak ada pengaduan, maka orang yang di pinggir jalan atau siapapun juga yang nggak punya kepentingan langsung, yang tidak dirugikan langsung, tidak bisa membuat pengaduan tersebut. Gitu.
Ya, tapi bagaimana kemudian bisa membedakan, jangan sampai kemudian ini jadi abu-abu begitu loh Bang, antara kritik dan juga penghinaan. Jangan sampai ini kemudian menjadi disalahgunakan oleh pemerintah dan juga pejabat yang menjabat. Makanya ini saya kasih contoh sedikit ya. Singkat. Jadi kan apa yang dibahas oleh Bayu dan teman-teman tadi kan sebenarnya 3 serangkai nih. Ada pasal penghinaan terhadap presiden, pasal 218 betul ya. Terus penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan kerusuhan pasal 240 dan 349 ini penghinaan terhadap lembaga kekuasaan umum. Sebenarnya konteksnya ini kan sama. Kita harus dengan sederhana membedakan mana yang kritik, mana yang delik. Delik itu menghina ya. Contoh. Kritik itu kan mengkritisi kebijakan, kritik sekeras-kerasnya. Tetapi konstitusi tidak menjamin kita untuk melakukan penghinaan. Nah, saya kasih contoh sedikit nih. Apa yang terjadi kemarin di Gorontalo, pada saat teman kita unjuk rasa kenaikan BBM, itu keluarlah kata-kata yang sangat tidak senonoh. Nah, hal ini bagaimana mempertanggungjawabannya? Tapi kalau saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak itu kritik atau penghinaan? Konteksnya beda. Ini konteks saya kasih contohnya konteksnya ini nih. Artinya kritik atau tidak? Nah, artinya kritik atau penghinaan? Nah, itu bisa dibahas. Kalau kan itu teori bebek lumpuh kan. Nah, iya, itu betul. konteksnya bisa dilihat dari sisi politis. Itu saja kan berarti tidak jelas. Bukan. Begitu. Begini, Maksudnya saya kasih Bang contoh. Albert aja sebagai ahli begitu ya, tim sosialisasi kemudian tidak bisa mengidentifikasi saat ini apakah kemudian lemdak, misal saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak gitu. Begini, Mas. Dari lemdak teori ini penghinaan Bayu. atau Begini, Mas kritik Bayu. kan begitu. Konteks menghina itu kan dalam teori pidana itu kan berarti dia kesengajaan dengan maksud. Offset asokmek, kesengajaan untuk menghina. Nanti dilihat kalimat Jokowi lemdak itu konteksnya menghina atau enggak. Tapi tadi saya sedang memberikan contoh yang terjadi di Gorontalo. Ngatain presiden dengan kata-kata senonoh yang ekivalen dengan alat kelamin pria. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan apapun kalau juga itu loh. penghinaan. Coba saya tanya, ini betul. penghinaan atau bukan? Bukan, kayak gini, makanya kalau lemdak. Enggak, makanya saya tanyain. Oke, itu kan saya bilang tadi, saya udah Ya, jawab tadi. oke. Itu bisa dilihat apakah maksudnya betul-betul menghina. Tapi Iya. saya tanya balik Nah, kembali ke makanya Mas Bayu. Itu tadi Kalau kan tadi perlu, ada berarti perlu nih, dilihat juga Oke, gitu. Misalkan singkat deh lagi, Bang. iya, makanya saya Analisa Anda ini masuk penghinaan atau tidak? enggak, Contoh kalau singkat saya ini. bilang Ya, kalau betul. dilihat dari konteks politik belum tentu. Oke. Tetapi kalau konteks tadi, contoh Gorontalo, saya tanya balik. Oke. Misalkan ada yang ngatain presiden dengan kata-kata yang ekivalen dengan alat kelamin pria, itu menurut Anda penghinaan atau bukan? Itu berjawab. Halid Artinya masih abu-abu. Artinya masih Begini, abu-abu. begini, Halid, begini. Penghinaan Halid, bukan? Halid. Enggak, saya kira masyarakat, mahasiswa pun tidak perlu diajari masalah perbedaan tentang mana yang kritik, mana yang penghinaan. Tapi seringkali yang rabun dan tidak bisa membedakan ini perihal intensi ya. Perihal intensi adalah dari aparat maupun pemerintah sendiri. Katakanlah begini, kalau melihatnya hanya secara gramatikal tanpa intensi atau konteks di belakangnya, itu jadi bahaya Om, Bang. Ya. Misalnya begini, kita teman-teman BEM melakukan satu propaganda. Hubungan kita dengan presiden itu kan cek, control and balance. Artinya ketika kita membuat satu konten propaganda dengan sedikit satir, dengan sedikit agitasi kata-kata tertentu, kalau mau dilihat secara gramatikal, para aparat bisa saja mengatakan, oh ini penghinaan, langsung masuk. Tapi konteksnya kan adalah sebuah bentuk kritik, yang itu juga untuk, kalau tadi bicara soal intensi dari hukum pemidanan adalah untuk kemajuan bangsa, ya kita sama-sama berdemokrasi untuk visi terbaik untuk bangsa kita juga. Nah, ini kembali lagi kepada pasal 349, kalau kita baca di penjelasannya adalah untuk harkat dan martabat lembaga negara. Sekarang begini, kita kembali pada konteks sekarang, kita lihat masih banyak problematika ternyata di lembaga-lembaga negara yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut. Katakanlah kepolisian, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di situ, DPR, DPRD. Toh kalau kita mau mendorong kehormatan lembaga-lembaga tersebut, ya saya kira caranya sederhana, kerjanya diperbaiki, kepercayaan publik yang ditingkatkan kembali dengan mengurangi kontroversi-kontroversi tadi, alih-alih dengan malah justru membatasi kritik kita yang sebenarnya juga bisa jadi konstruktif bagi lembaga tersebut. Kan gitu Bang Albert. Anda merasa pasal ini membatasi kritik dari masyarakat termasuk Anda? Oh ya jelas. Karena lagi-lagi yang terjadi sekarang, misalnya kalau merujuk pada contoh pasal karet lain dalam UU ITE. Pak Wamenkumham sendiri yang bilang kok, tahun lalu saya ingat ya, beliau sendiri mengatakan bahwa UU ITE pasal 27 sampai beberapa 28 dan beberapa lainnya adalah disebut sebagai pasal keranjang sampah. Dan Pak yang terjadi di RKUHP sekarang pasal 349 tadi juga disebut 218 ini juga rawan menjadi pasal yang sedemikian rupa dan kita menyayangkan kenapa Pak Wamenkumham yang juga alumni saya ini UGM ini kok tidak mempertimbangkan konteks tersebut dalam rancangan Tapi kan itu delik KUHP. aduan Mas Halid.
ada ayat 3-nya, ada turunannya, itu delik aduan. Bagi pimpinan lembaga yang merasa tersinggung atau terhina dengan perkataan maupun tulisan. Konteksnya lembaga negara, tapi lagi-lagi tidak dispesifikkan, Bang. Sebaca saya ya, aduan ini tidak spesifik apakah harus pimpinannya atau siapa. Bisa jadi kepolisian misalnya. Ada banyak anggota kepolisian kemudian kita mengkritik dengan cara yang mungkin secara gramatikal bisa diperdebatkan. Tapi akhirnya itu diadukan oleh individu-individu yang ada dalam institusi itu sendiri, dan kita membayangkan apakah ini ekstrimnya ya, apakah nanti seseorang yang bukan siapa-siapa dalam institusi tersebut sah-sah aja mengadukan kami yang mengkritik atas dasar penghinaan tersebut. Nah makanya ini kan begini kan, kita di sini untuk diskusi, membedakan mana sih yang kritik, mana yang delik. Kalaupun perbedaan itu dianggap tipis oleh teman-teman, kita bisa formulasikan itu di penjelasan kan. Satu. Kedua, yang disampaikan tadi oleh Khalid adalah persoalan di lapangan yang tidak bisa disamakan dengan perumusan norma dalam RKUHP. Jadi di RKUHP ini kita sedang merumuskan norma, ketentuan yang bisa melindungi kehormatan dari suatu lembaga, citra dari suatu lembaga. Nah kalau suatu lembaga negara tidak dihormati lagi, bisa dikata-katain dengan kata-kata yang tidak senonoh tadi, itu sama aja negara ini nggak ada artinya sama sekali. Nah oleh karena itu gini, jadi kalau misalkan ada nih masukan tentang siapa yang berwenang untuk mengadukan ya, misalkan konteksnya DPR adalah misalnya ketua DPR, itu bagi saya nggak masalah karena dari teori pun itu merupakan pengurusnya kan, secara ex officio dia bisa bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut. Jadi itu bukan isu menurut saya, tapi yang harus bisa dibedakan adalah tadi kan, contoh Lemdak dan kasus yang terjadi di Gorontalo itu jelas banget, gampang membedakan mana yang kritik, mana yang delik. Jadi semudah itu sih, as simple as that, membedakan kritik dan delik gitu loh. Ini UI dan UGM tahan dulu sebelum bahas yang lain ke DPR dulu, sebagai mantan anggota DPR. Bang Ruhut Sitompul, apakah ketika anggota DPR, kemudian lembaga DPR ini dihina, Anda akan mengadukan tersebut? Perlu tidak sih ada pasal ini? Lembaganya. Dan lembaganya ada, kami ditugaskan. Jadi ada beberapa dari fraksi yang ditugaskan, contohnya seperti kaitan dengan DPR, di MK, kami lawyer-lawyer dari DPR tersebut yang hadir. Begitu juga apabila ada masalah pidana. Jadi ada kok mekanismenya. Tapi kembali, ini perdebatan yang baik sekali ya. Saya juga seperti yang dikatakan Profesor Kiki, kami juga pernah seperti adik-adik, tapi kan maaf, adik-adik belum pernah seperti kami, kan itu yang jadi masalah. Dan saya khawatir, masalah waktu saja bukan, ini, Bang. Itu kan kami ini sedang mendiskusikan masa depan kami, dan gitu. bukan, ini pengalaman saya, ya, pengalaman saya nih, moral force, clean government, wah galak banget kawan-kawan saya kiri kanan, ya, udah jadi DPR, maaf aja bos, dia yang duluan maling bos, ini yang ngeri. Jadi maksud saya ini kan pikiran-pikiran brilian, bagus, tapi tetap, ya, siapa manusia pelaksananya, itu aja kok. Kalau manusia pelaksananya berjalan dengan baik sesuai dengan hukum, nggak ada kok yang kita khawatirkan, termasuk yang kita perdebatkan tapi sekarang. Pelaksananya kalau salah kan bisa mencoreng lembaganya, Bang Ruhut. Kalau manusia yang mengatasnamakan oknum tersebut melakukan kesalahan, lembaganya lagi yang kena bully oleh masyarakat. Karena itu, tapi nggak usah khawatir kalau seperti kami, lembaga kami 5 tahun sekali. Tapi lucu, ya tetap aja dipilih gitu. Kalau jangan dipilih yang merusak nama lembaga, kan itu. Tapi memang ya, saya ngerti lah adik-adik mahasiswa. Saya juga suka sedih, ya. Nyatanya sekarang ya inilah, karena apapun kan partai politik itu kan aset. Jadi kita mau bilang apa? Nanti caleg banyak residivis, pasien KPK ikut caleg lagi. Kita sedih, saya juga sedih. Saya ada di dalamnya, ya. Saya sedih lihatnya, tapi yang mau bilang apa begitu? Di sinilah saya mohon adik-adik ini betul-betul moral force. Ya, apa yang disampaikan. Tapi jangan juga kita merasa ya apapun untuk menjadi presiden itu tidak mudah loh. Ya. Apa yang kita sampaikan ini bukan bentuk dari moral force itu sendiri, Bang. Dari tadi kita sampaikan. Iya, tapi maaf aja ya kalau kita lihat sekarang ini, ya itulah ada pasal ini. Tadi juga udah disebut sama kita punya sahabat ya. Memang sekarang ucapan-ucapan itu yang kotor, yang apa, minta mundur, kalau enggak kita ini.
memang iya susah memang kritik dengan penghinaan. Tapi nyatanya kalau kita lihat sebagian besar hina semua kok itu, penghinaan semua kok itu. Kalau kritik itu solusi. Kan nggak ada solusi, hanya kritik aja, siapa yang nggak bisa mengkritik. Lah Bung Ruhut, ya. Artinya peran kita itu mengingatkan terlebih dahulu bahwa ada celah-celah kesalahan. Kan kita juga udah sama-sama sering dengar solusi itu ya, tugas utamanya adalah yang kita amanatkan, kita mandatkan untuk sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan eksekutif kan begitu. Jadi seakan-akan kok begini, oh ya udah norma hukum mah biarkan orang-orang yang lebih pinter aja yang membuat itu dan masyarakat menyesuaikan, nanti tinggal tergantung pelaksananya lah. Kita ini semakin kesini sepertinya nggak bisa lagi membedakan negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi hukum itu akhirnya menguatkan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya pelaksananya itu lagi. Ada autocratic legalism yang salah satunya tercermin dari RKUHP ini bahaya Bung Ruhut. Jadi seakan-akan kita dibilang wis tenang aja, hukumnya ini. Iya tapi saya maaf aja, kita kok sering sekali ya masyarakat mana gitu. Aku jadi sedih ya, on behalf rakyat, mengatasnamakan semua rakyat. Rakyat yang mana? Nyatanya kemana Pak Jokowi dia lulukan terus kok. Hal-hal seperti oleh itu. siapa Pak Ruhut? Iya, oleh rakyat yang kau atasnamakan itu. Nggak dianggap kau. Pengertian kritik itu harus ada solusinya dari mana Pak? Ya, dimanapun marilah. Kan itu udah rahasia umum. Kritik membangun, jelas kok. Membangun itu apa? Solusi. Karena itu janganlah kita hanya pintar menunjuk hidung orang lain, belajar juga mahasiswa tunjuk hidungnya sendiri. Ini kan semua kembali. Saya jadi kadang-kadang sedih. Kita mengedepankan apalagi ini memang kan masalah catatan demokrasi. Udah siap nggak kita berdemokrasi, kan itu aja. Kalau kita udah siap, ya kita kasih contoh negara-negara lain. Sekarang undang-undang itu tadi dikatakan sudah dihapus. Rakyatnya udah siap berdemokrasi. Di kita belum, itu yang jadi masalah. Kan itu. Iya, Bung Ruhut. Jadi tadi bilang bahwa presiden dieluk-elukan. Jangan sampai kita memanipulasi persepsi dengan suatu hal yang sifatnya bungkusnya doang. Tapi ternyata akar-akar fundamental bangsa kita, demokrasinya, kesejahteraan, ketimpangan ini kan semakin perlu dikritisi dan diberi catatan. Nyambung juga terkait tadi dengan masyarakat ya. Kok sekarang budaya kritiknya jadi semakin tidak sehat misalnya lah. Kita ini butuh contoh juga Bung Ruhut. Saya kira di tataran elit-elit, di tataran para pejabat juga kan perlu mencontohkan bagaimana budaya kritik yang baik. Bukan justru semakin dengan direpresi, dibungkam, dibatasi ruang-ruang kritiknya. Ini yang perlu jadi catatan bagaimana perbaikan kultur kritik kita juga Bung Ruhut. Bang Ruhut, ditanggapi dulu Bang. Iya, jadi beginilah ya. Tadi kan kita mengatakan ya seperti adik saya dari Gama mengatakan demikian ya. Kan kebetulan Pak Joko Widodo juga Gama ya. Ya, saya itu hal-hal seperti itu ya. Tapi saya mau sedikit Prof ya. Kadang-kadang kita mesti bersyukur kok kepada Tuhan. Kita punya Pak Joko Widodo yang dipilih rakyat. Mau yang nggak senang ngomong apapun terserah. Tapi lihat dong, sekarang kebetulan lagi rame di Bali. Bagaimana indahnya G20 itu. Jangan dong kita menafikan seperti Jokowi ini gimana gitu sampai tadi dikatakan sahabat saya. Aturan ini kan dibuat bukan hanya pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi saja, tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Jadi melebar. Iya betul, karena itu kita mohonkan juga nanti yang melanjutkan itu demikian. Kita juga takut nanti. Nah itu kan yang belum bisa kita pastikan kan, makanya ada aturan. Iya karena itu ada aturannya. Kan Mbak bilang belum bisa kita pastikan, kita bikin aturannya. Jangan melebar Bung, jangan melebar. Tadi sampai bahas yang lain juga, kita bahas RKUHP. Enggak, kan sih Mbak yang tanya kok jadi aku yang disalahin melebar. Mbak tanya kalau nggak gua jawab. Oke, jadi kita bahas tentang RKUHP. Ini adalah satu perbaikan fondasi hukum yang kan impactnya jauh ke depan juga. Tadi juga terkait dengan bagaimana jangan sampai membiarkan bahwa kita ini merombak jembatan tapi tanpa tiang demokrasi. Kemudian kita akan bilang bahwa oh ya udah tergantung nanti pengelola jembatannya. Padahal rakyat-rakyat akan jadi korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini, dan ya justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Dalam ilusi yang dibuat seakan-akan oh produk hukumnya baru, oh ada peningkatan stabilitas ekonomi dan sebagainya. Gitu Bung Ruhut saya kira. Mas Khalid, apakah Anda tidak yakin masyarakat di bawah mengerti ketika mengkritik diperbolehkan selama ada solusi dan juga data yang juga disertakan? Bukan menghina konteksnya. Iya. Sesaat lagi ditanggapi, kita libatkan Bang Haris dan juga Prof. Kiki hanya di catatan demokrasi. Iya, kita lanjutkan. Saya ingin minta pencerahan Bang Haris.
kayaknya nampaknya di masyarakat di akar rumput di bawah masih juga bingung. Apa catatan Anda mengenai beberapa pasal kontroversial Soal pencerahan itu ada pasalnya di KUHP penggelapan. Kita fokus ke yang ini dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Nggak ada pasal pencerahan tuh, nggak adil juga. Saya mau langsung aja deh begini. 347 atau 349. Pertama itu kekuasaan umum, menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu selalu jadi perdebatan. Nah, yang nafsirin kalau orang-orang kayak kita yang kerja hukum ini udah lama, bacanya itu kan ke beberapa ahli hukum yang jago bahasa Belanda. Nah, ada sekitar, saya perhatiin tuh kalau teman-teman di kantor kerja nafsirin buku, kalau soal pidana, itu nggak lebih dari 10 buku. Yang orang-orang zaman dulu itu. Nah, dia menerjemahkannya berbeda-beda. Nah, jadi satu, pendefinisian kekuasaan umum itu juga pasti ada kan. Tetapi daftarnya apa saja. Nah, itu kita mesti diskusi sama teman-teman yang jago tata negara untuk mengunci yang dibilang kekuasaan umum, lembaga negara itu apa saja, dan yang dia sah menjadi lembaga negara, ukurannya itu seperti apa. Karena ada KY yang dibunyikan di konstitusi. Ada Komnas HAM yang dia produk dari undang-undang. Ada lagi yang komisi-komisi atau badan-badan tertentu yang dia bisa lahir dari PP. Atau misalnya mana yang sampai level ad hoc, mana yang tidak. Jadi banyak betul. Belum lagi kalau bicara soal mengerjakan proyek APBN, APBD, daerah-daerah itu boleh melahirkan lagi. Jadi ini lama-lama 3/4 penduduk di negeri ini lama-lama punya keterkaitan sama lembaga negara tadi itu. Nah, itu saya mensimulasikan nanti ke depan kerumitannya akan ada sampai di sana. Yang kedua, ini soal selalu klasik, mengkritik dan menghina. Mengkritik selain dia ada soal pilihan kata, dia ada kalau pakai, ini kurang lebih nih ya, ada yang namanya konteksnya, ada yang nama kalimatnya, ada yang nama tempatnya, dengan siapa dia berdiskusi atau di forum seperti apa. Itu semua akan mempengaruhi soal muatan dari kritik tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya yang namanya martabat, itu harus atau tidak bisa atau tidak melekat pada non orang, kelembagaan, korporasi, organisasi. Kalau pakai pendekatan hukum korporasi, mau organisasi, perusahaan itu dibilangnya korporasi. Jadi 2 orang atau lebih. Apakah mereka punya martabat? Nah, di kalimat ini dibilangnya pakai kalimat tindak pidana, menghina. Tetapi kan tadi penjelasannya di balik itu ada martabat. Saya bilang martabat, Bang. Kehormatan. Martabat yang bilang holid ya. Tapi yang saya sampaikan adalah ada kehormatan di sana, ada citra di sana. Oke, kehormatan. Jadi bukan martabat, kalau martabat lebih ke arah manusia ya. Iya, nah mungkin ada, cuman pertanyaan saya, kebutuhannya lembaga negara tuh apa dari KUHP? Kebutuhannya kekuasaan umum tuh apa? Contoh DPR. Sampai sebelum berangkat ke sini saya pastiin lagi, saya baca tuh undang-undang Susduk MPR, DPR, dan DPD. Itu undang-undang isinya, abang apalah, isinya itu tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dari MPR, dari DPR, dan juga dari DPD. Nah, kalau saya mau pakai tafsir, mau menafsirkan secara positivistik, di undang-undang itu nggak disebut tuh yang dibilang haknya DPR harus dihormati, nggak ada tuh. Begitulah Bang ya, kalau ini saya kontra biar Abang nanti agak ngamuk dikit lah. Ya. Nah, tapi dari undang-undang itu nggak ada. Tapi menariknya di undang-undang Susduk MPR, DPR sama DPD itu ada mahkamah kehormatan, betul nggak? Tapi mahkamah kehormatan menariknya dia ngeritik ke dalam, bukan keluar. Nah, apakah boleh atau bisakah terjadi tindak pidana terhadap DPR? Bisa. Ngebom DPR, ngerusak fasilitasnya, itu tindak pidana terhadap DPR. Atau misalnya kalau mau lebih gila lagi nih bahasanya, yang mengganggu jalan dan fungsi dari si DPR. Nah, itu poin saya. Poin saya berikutnya lagi begini, saya mau belain masyarakat.
yang kita masyarakat kan nggak bisa nganggap sama kapasitasnya, intelektualitasnya misalnya sama Prof. Kiki, ya kan? Pengalaman kerja-kerja formal seperti Bang Ruhut, atau misalnya nggak semua mahasiswa bisa pakai jaket kuning ataupun jaket hijau muda. Tapi setiap orang yang tidak dapat kesempatan seperti orang-orang yang terhormat di sini, mereka berpotensi untuk dapat hasil yang tidak memuaskan atau bahkan buruk dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan di balik kekuasaan umum atau lembaga-lembaga tadi. Itu harus dulu ya. Sampai di situ, karena kapasitas mereka berbeda, kesempatan mereka berbeda, konteks mereka berbeda, forum mereka berbeda, nggak diundang ke catatan demokrasi. Seketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan, produk, tindakan dari pejabat negara di lapangan yang merugikan, atau dia menganggap itu merugikan, dia berekspresi. Pasalnya nambah. Udah dituduh melakukan tindak pidana, dia ngomong isi celana dalam atau selangkangan. Seketika kena lagi pasal. Karena kapasitas intelektualnya, kapasitas psikologisnya, kan kesian. Nah maksud saya, benar tadi Bang Ruhut bilang, beberapa profesor, orang yang nulis buku, yang kita baca juga bilang, gak cuma teksnya aja yang baik atau benar, atau gak benar, tapi juga penegak hukumnya, kualitasnya. Lalu ada yang namanya budaya hukumnya, ya kan? Lalu ada lagi yang namanya diskursus hukumnya. Nah ini semua, ini akan mempengaruhi. Jadi memang sebetulnya ya, saya sih menduga dirubah apapun pasalnya pasti ada kelemahan. Cuman sekarang masalahnya kemudian, proses ini harus juga mengedukasi publik. Sampai ke tingkatan yang lebih rendah. Intinya bukan jangan hanya asal tindak ya Bang Haris ya. Jangan asal ngerumusin dulu dong. Okay. Karena saya pikir sih bukan demikian ya. Artinya gini, kita sudah melewati serangkaian proses legislasi sampai penghalusan, dekolonisasi, demokratisasi. Pasal 207 ini yang sumber asal pasalnya, itu kan awalnya memang kan delik biasa. Nah kita formulasikan ini sebagai delik aduan tadi kan untuk menghormati lembaga tersebut, untuk menjaga citranya. Persoalan memang ada perilaku oknum yang memang merusak citra tersebut, itu memang dua hal yang berbeda. Dan tadi saya sudah sampaikan juga di sela-sela acara kan. Kalau memang yang disampaikan itu fakta, kalau yang disampaikan itu untuk membela diri atau untuk kepentingan umum, berupa aksi unjuk rasa, kritik sekeras-kerasnya. Kalau memang kinerja lembaga tersebut sedang buruk, bisa nggak ada masalah itu. Kritik sekeras-kerasnya, tapi kalau kemudian kritiknya bentuknya seperti ini, DPR, Dewan Penipu Rakyat, ini termasuk ini contoh, kita simulasi ya. Kita simulasi. Ini nggak menghina ini. Iya, kita simulasikan sekarang. Bang. Kita simulasikan. Kalau secara formil, ya secara formil, ini jelas penghinaan. Saya dengan tegas Ini katakan. penghinaan Dari mana, Bang? Sebentar dulu, saya jelasin dulu. Dari Sabar, mana? Bang. Ini jelas penghinaan. Tetapi tidak akan pernah ada proses hukum ya tanpa ada pengaduan dari DPR. Oke. Tapi kan artinya masuk, jika kemudian ada yang tersinggung Enggak, dan melaporkan, itu makanya bisa gini, ditindak, Bos, Pak Bang. Albert, Sekarang ini gini. yang dibilang menghina yang mana? Nah, sekarang begini, kan DPR itu kan dipilih ya kan secara konstitusional ya kan. Anggota DPR maksud saya, dipilih mewakili daerah pilihannya masing-masing. Kalau DPR yang mempunyai kekuasaan untuk tiga ya Bang ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dikatakan menipu rakyat, bubar negara ini Mas. Enggak, yang bilang menghina mereka yang mana nih? Nah ini Dewan Penipu Rakyat kan. Ya kalau Kata dia diksi yang bikin begitu singkat apa ini. nggak boleh? Oke, penipu. Loh, sekarang gini, Bang Haris, penipu lembaga, maksudnya, sebentar saya bilang. Enggak, berarti Mana dia, mungkin nah lembaga ini dia yang repot. Gini, Kalau gini. orang yang sosialisasi RUU-nya bukan. membuat penafsiran Enggak, bahwa ini itu kan terhadap pendapat si institusi pendapat saya repot. kalau misalnya gini. Subjektif dong artinya, Loh, Bang. makanya gini, setiap penghinaan di belahan bumi manapun sifatnya subjektif. Oleh karena itulah tim perumus merumuskan ini ya, satu sebagai delik aduan. Ya kan? Nggak bisa, nggak bisa gini Pak Albert. Gini saya Kalau jelasin sama misalkan- Anda nggak bisa menerapkan ini secara subjektif. Itu Anda cara berpikir Anda sangat totalitarian. Saya jelasin, ya.
Kenapa? Dia subjektif pada korban boleh, tapi kalau mensubjektifkan pada kekuasaan, yang nanti dia laporkan formilnya dengan menggunakan fasilitas kekuasaan, itu ciri-ciri totalitarian. Tidak boleh ada yang lain yang eksis selain dirinya. Nah, Anda itu orang sipil, jangan Anda berkontribusi pada penciptaan negara ini, pada sikap praktek yang sebetulnya menciptakan kekacauan nanti. Nah, makanya begini saya jawab, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Ya. Nggak bakal berlaku kalau pasal kayak begini. Tunggu dulu sebentar, belum selesai penjelasan saya Bang. Kita tuntaskan dulu Bang Haris. Iya, kita bebas kok berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya. Ya, habis berekspresi ditangkap. Tetapi bukan untuk menghina. Kalau misalkan maaf, DPR dikatakan seperti ini ya tadi kan saya sudah katakan. Secara formil saya anggap menghina. Tetapi bukan, ini soal subjektifnya. Dari mana Anda tahu bahwa ini adalah menghina si Puan Maharani dan kawan-kawan? Loh bukan, ini bukan menghina personil. Saya kan simulasi. Itu dia. Bang Haris sudah keliru. Tadi kan sebut Puan Maharani. Dan kawan-kawan artinya DPR Bang maksudnya. Bukan, maksudnya kan tadi saya sebut keliru nama. memahami kekeliruan kamu. Berarti kan itu kan mengacu pada personil. Yang saya maksud adalah konteks lembaga. Tadi kan memang saya sudah sampaikan penghinaan itu sifatnya subjektif dimanapun juga. Ini masuk ya ke lembaga ya? Nah secara formil, sekarang institusi bagaimana bisa subjektif? Loh, bukan. Sekarang gini, kalau tadi saya sudah mengatakan, kalau contoh nih karena TV One sudah memilih DPR sebagai contoh dan langsung pada formil ini yang ada di lapangan. Iya, bagus contohnya, bagus. Makanya kan saya sudah katakan dari tadi, kalau DPR yang merupakan lembaga negara yang fungsinya budgeting, pengawasan, legislasi dikatakan menipu, ini berarti konsep negara check and balances yang ada dan posisi pengawasannya lagi sudah tidak ada. Karena janji dan juga apa yang dilakukan berbeda. Ini termasuk terlepas ada perilaku mungkin dari anggota-anggota tertentu yang merusak citra DPR. Artinya bukan penghinaan lain. Itu konteks lain. Tapi makanya saya sampaikan, kalau betul bisa dibuktikan menipu, saya tanya DPR menipu yang mana sekarang? Saya tanya balik sekarang, menipunya apa? Pertama ini kalau memang kebetulan formil. Poster yang dibikin oleh teman-teman UI juga gitu ya. Jadi mungkin buat pembuat poster ini siap-siap dipidana nanti. Oh, belum tentu. Kalau RKUHP disahkan. Sebentar, Bang Albert sudah bilang bahwa ini sampaikan penghinaan. Pertama, tahan dulu Bang Albert boleh? parameternya. Tahan dulu Bang Albert. Tadi gini, kalau dia sampaikan sesuai dengan fakta, betul nggak DPR penipu? Kalau DPR disebut penipu, menurut Abang betul nggak DPR penipu? Oh enggak, karena saya bilang itu adalah lembaga. Ada nggak janji politik yang nggak diselesaikan sama DPR? Pasti. Kalau misalkan bilang janji politik, presiden manapun juga pasti ada yang mengatakan demikian. Tetapi gini. Berarti dia menipu rakyat nggak? Bukan, konteksnya bukan begitu. Menipu itu dalam konteks apa dulu? Nggak bisa begitu. Oke. Mas Alif ingin menambahkan, Pak Albert yang sebelum bahaya Pak Albert gini Bang Albert, tadi sempat disebut bahwa fungsinya LAP tadi ya, legislasi, anggaran, pengawasan. Nggak mungkin dong DPR menipu lah. Absolutisme ini ya, maksudnya pengukuhan DPR maupun lembaga negara lainnya bahwa nggak mungkin salah, nggak mungkin dong nggak pantas dikritik gitu. Nah, makanya ini beda. Kritik kan beda. Kalau bunyinya begini, DPR misalkan kinerja legislasinya itu buruk, itu bukan menghina. Anda itu sedang membela institusi dengan pendekatan kertas, apa yang ditulis di atas kertas. Kritik itu yang kemudian saya mengakui bahwa banyak orang yang menggunakan kata-kata yang kasar dan itu masuk penghinaan misalnya. Karena ada praktek menjalankan tadi tuh kalau pakai pendekatan undang-undang susduk MPR, DPR sama DPD, itu mereka nggak jalankan. Gitu. Nah, jadi prakteknya, ngelihat hukum itu bukan sekedar apa yang ditulis. Hukum itu juga apa yang dipraktekkan dong. Sekarang kita kan sedang merumuskan norma. Kalau bicara tentang perumusan norma dalam satu undang-undang, maka penafsiran pertama harus dari sisi gramatikalnya dulu. Tapi anggota DPR saja hanya senyum kok. Tidak merasa terhina kan? Betul. Terhina nggak Bang lembaganya akan postingan ini? Anda masih menjadi anggota DPR? Memang sudah biasa poster-poster Mikrofonnya seperti boleh, ini. Bang Ruth? Kalau nggak merasa, kenapa merasa terhina? Saya itu aja. Berarti karena menurut Bang Ruhut ini bukan penghinaan. Enggak. Kalau saya nggak merasa, tapi kalau dia merasa dia penipu, ya mungkin tersinggung. Saya bukan penipu kok. Tapi termasuk dalam penghinaan nggak ini Bang Ruhut? Ya bisa. Berarti kalau merasa penipu, benar penipu dong Bang? Kalau merasa penipu berarti benar penipu dong? Gelisah karena dia benar gitu seorang penipu. Siapa yang silakan Bang Ruhut. Jujur aja, kalau dia memang penipu, merasa penipu, ya dia penipu. Kalau saya merasa bukan penipu, ya nggak penipu dong. Gimana sih kamu? Berarti nggak merasa terhina Bang ya? Kalau saya nggak merasa terhina. Sekali lagi, pemidanaan itu bukan soal rasa loh. Ya. Pembinaan itu harus ada dampaknya, betul nggak? Dampak kerugian material sama imaterial. Iya Makanya itu. tadi saya jelasin cuma terpotong kan.
penghinaan itu kan perasaan. Kalau saya melihat dari luar, ini saya menganggap ini penghina. Tapi kalau DPR yang nggak merasa terhina dan tidak melakukan upaya hukum, tidak akan ada proses hukum. Sekaligus juga begini, logika cara berpikirnya juga jangan salah. Yang memiliki DPR itu bukan si anggota DPR-nya saja. Yang punya DPR itu rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Dia diutus sama rakyat. Terlepas bahwa rakyatnya salah milih itu lagi, dapat amplop, atau misalnya orang-orang itu juga bisa memuluskan jalannya. Tapi kompleksitas itu jangan dimonopoli hanya pada si pejabat di tugas-tugas MPR, DPR, dan DPD. Prof Kiki ingin komentar sejenak Gitu. sebelum kita iklan. Prof Kiki boleh Karena komentarin dalam postingannya tidak hanya DPR, sebelum DPRD, kita tapi take juga down ada ini Polri. postingan sebelum kita turunkan. Brouwer pernah bilang, kalau masih muda, tidak kiri dan radikal, dia tidak punya hati. Kalau sudah tua, masih kiri dan radikal, dia tidak punya otak. Jadi saya kira Ruhut sudah mulai punya otak, karena dia sudah mulai tua, dan saya menjelang tua. Jadi baiklah, saya lihat kenapa. Karena rumusan tentang penghinaan, itu bercampur aduk dengan fitnah. Gitu. Ini yang jadi problem. Karena kata-kata itu kan, saya ingat pada masa Gus Dur itu ada meme, itu gambar babi, lalu fotonya Gus Dur ditaruh, lalu dikasih ke Gus Dur, semua ketakutan, takut beliau marah. Dia ketawa. Nah, kenapa? Lah saya memang gemuk seperti babi. Lalu dibuat jokes itu semua. Ini respon yang sangat berbeda dengan ketika SBY digambar dengan kerbau itu. Nah, yang satu pada kasus yang mirip, yang satu dianggap penghinaan, yang satu dianggap joke saja, lelucon gitu. Nah, kalau penghinaan itu bagi saya adalah hal yang ada faktanya, tetapi diplesetkan, dilebih-lebihkan. Tapi kalau fitnah itu tidak ada faktanya. Ini kalau bagi saya fitnah ya pidana harus. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau kasus ini kan kasus belerot ini dari dulu karena adopsi dari pasal-pasal yang disebut Atsai-Artikelen dulu. Dari masa Belanda itu ada Atsai-Artikelen yang memang untuk melindungi kekuasaan negara, kekuasaan ratu pada masa itu kan gitu. Nah, ketika diadopsi dalam KUHP lalu menjadi pasal-pasal yang represif, kebetulan atau secara sengaja dimanfaatkan oleh sebuah rezim yang represif. Nah, yang saya baca sekarang konteks sudah sangat jauh berubah. Konteks sudah sangat jauh berubah. Saya hidup kosmopolitan, sudah cukup wise, artinya udah cukup tua, hidup dari obat saya. Dan obat itu tidak mungkin ada kalau saya tidak punya teman. Teman membuahkan obat, obat membuahkan saya bisa melangsungkan hidup sampai sekarang. Artinya apa? Yang saya lihat, di negara-negara demokrasi dimanapun, melihat Indonesia itu batas-batas antara demokrasi liberal dalam tanda petik dengan anarkisme itu sangat tipis. Kami pernah ada almarhum teman tentara kolonel yang pada masa tahun 98 kita tanya, menurut kamu demokrasi itu apa? Dia bilang demokrasi itu saya dengan teman-teman, demokrasi itu kita boleh berbuat suka-suka. Lu boleh teriak apa saja, boleh maki-maki, boleh ngomong apa saja, dan gue boleh berbuat apa saja. Prof Kiki, kenyataan di lapangan banyak mahasiswa yang terkena aparatus represif dari aparat. Dia bilang, sesaat lagi Prof Kiki ditanggapi. Demokrasi bagi gue hanya di catatan demokrasi pemirsa.
Ya, kita lanjutkan Prof Kiki. Tadi kalau disampaikan memang masih banyak aparat yang represif. Tapi begini Prof, mungkin tidak seperti DPR tadi yang kita memiliki contohnya. Tapi kita masih ingatlah betul di benak kita bahwa sempat ada cukup lama, cukup viral di media sosial hashtag atau tagar begitu ya. Percuma lapor polisi. Ini apakah kemudian bisa termasuk dalam konteks penghinaan atau tidak menurut Prof Kiki? Enggak, kalau menurut saya enggak. Itu ekspresi biasa. Ya penghinaan itu kalau mencaci maki, kalau ungkapan perasaan seperti itu sih ya tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah garis batasnya itu sangat tipis. Nah itu dia. Dan itu kepentingan antara kepentingan kekuasaan untuk bertahan dan kepentingan suara publik untuk menyuarakan kepentingan juga dalam tanda petik itu garis batasnya itu ada di mana. Itu yang harus dirumuskan. Nah, pada saya artikelan itu kita menyebutnya dulu kan pasal karet. Kenapa? Tafsirnya sesuai dengan kepentingan yang menafsirkan gitu. Nah, sekarang seperti itu enggak gitu. Itu ya kalau enggak menurut dia enggak dibuktikan bahwa ini tidak kan gitu. Yang tadi Prof, yang Dewan tadi Prof, yang kami tampilkan tadi, yang di media sosial postingan karena ancamannya. Penipu rakyat tadi Prof. Itu kurang penipu dan penjahat. Nah, malah itu benar Prof, penipu dan penjahat. Karena gini kalau zaman saya itu nggak ada, itu terlalu lunak itu. Nggak, maksud kalau saya tadi sama Bang nggak, Arya. kalau saya mau bilang sampaikan begini, tadi, yang dibilang itu penghinaan itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Satu, yang kedua, yang mengakibatkan tidak berfungsinya si lembaga kekuasaan umum. Karena kekuasaan umum itu berguna buat banyak orang untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih penting. Nah, jadi penghinaan itu harus kita cem. Kalau serasa ya repot juga. Tapi kan itu yang tidak dijelaskan di KUHP ya? Betul. Ya, itu dia. Tanyalah yang susun. Makanya begini. Jangan sampai abu-abu Bang. Tadi kan saya sampaikan, secara formil itu bisa dianggap menghina. Tapi masalah DPR terhina atau tidak kan itu perasaan subjektif. Betul itu subjektif. Apakah merasa kehormatan atau citranya terhina dan lain sebagainya. Tapi begini, nanti rakyat sendiri akan menilai apakah maaf ya, satu lembaga negara itu baperan atau tidak dalam menggunakan upaya hukumnya. Karena memang begini, ada giumnya kan tadi, juro suo uti nemo cogitur. Tidak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk mengadu. Kalau DPR nggak mengadu, nggak bakal ada proses hukum. Nah, tadi saya sampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Prof. Kiki tadi, itu jelas banget Prof. Pasal hard say artikel yang di RKUHP, yang tadinya delik formil di pasal 154 KUHP, sekarang jadi delik material. Artinya kalau menghina pemerintah tapi tidak terjadi kerusuhan, itu tidak bisa dipidana. Jadi penyusunannya sudah demokratis sekali ini. Iya. Nah, itu di ayat 2. Iya. Oh, bukan. Itu kalau terjadi kerusuhan ditambahin hukumannya. Kalau nggak jadi tadi saya lagi ayat satunya berlaku. Nah, ini saya lagi menerangkan apa yang disampaikan oleh Prof Kiki. Tadi pasal hatsai artikel itu pasal 154 yang jadi pasal 240. Yang Bang Haris sebut tadi pasal 351 ayat 2 itu konteksnya kalau udah terjadi kerusuhan ya memang nggak perlu dibuktikan lagi. Ya, kalau beda misalnya tadi konteksnya. masalahnya Hatsai artikelan beda konteksnya pasalnya. Kalau masalahnya gini, merasa terhina gitu kan. Ini kan tentang rasa. Dan memang kan sebenarnya tanpa adanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara, sudah ada kok pasal penghinaan terhadap individu. Kenapa tidak kemudian menggunakan pasal itu saja? Kalau misalnya memang deliknya tadi, aduan ya? Iya deliknya aduan juga gitu. Beda Jadi dong. begini, Beda. kalau misalnya tadi dikatakan gitu ya bahwa ini adalah perasaan dan memang ya lembaga negara tidak punya perasaan, orang-orang di dalamnya gitu kan. Saat misalnya kita mengkritik mengkritik lembaga negara gitu. Kita tentu pasti mengkritik kebijakannya. Output dari apa yang kemudian dihasilkan dari lembaga negara tersebut. Begitupun misalnya dengan presiden. Begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang ada ketersinggungan di situ. Ada tadi misalnya caci maki begitu Bang ya. Menurut saya itu ya masuk saja ke dalam pasal penghinaan terhadap individu. Ini yang salah dipahami. Ini yang keliru dipahami. Bagi Saya saya mau jelasin begini, Prof, izin Prof. Delik aduan itu Jadi kan untuk tindak konteksnya berbeda pidana yang sekali. bersifat personal. Bukan Gitu. Yang saya pahami kan seperti itu. Dan saat Jadi gini, perumus yang RKUHP mengatakan bahwa memang delik gini. aduan ini milik lembaga, maka itu telah melanggar prinsip RKUHP. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Itu keliru Silakan, ya. Bang. Jadi begini. Jadi yang tadi dimaksud Mas Bayu, betul ada pasal pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap individu. Tapi KUHP juga mengenal pasal penghinaan terhadap pejabat yang pidana ditambah 1/3 dan RKUHP menjadikan delik aduan. Nah yang kedua tadi konteksnya,
konteks penghinaan itu dalam RKUHP cuma 2. Yang pertama menista dan yang kedua memfitnah. Jadi kalau memang menista dengan kata-kata kebun binatang itu ada perasaan terhina, maka tinggal dikembalikan lembaga tersebut mau menggunakan upaya hukumnya untuk mengadukan apa enggak. Kalau nggak ada nggak bakal ada upaya penghinaan hukum. terhadap pejabat itu kemudian ada karena yang dilindungi adalah kemampuannya untuk memimpin. Begitu pula dengan presiden kan, kemampuannya untuk memimpin. Apakah kemudian dengan terhina gitu, dengan melakukan tadi penghinaan, hilang kemampuan memimpinnya? Oh bukan. Saya melihat dimensi lain yang lebih serius dari hanya itu, yaitu apa? Pada posisi apa dan kapan seorang pejabat boleh dituntut? Kenapa? Saya lihat orang mendanai demo sampai miliaran. Kalau saya lebih baik mendanai 10.000 orang se-Indonesia untuk menuntut presiden. Kalau tidak dilindungi, yang terjadi apa? Presiden sibuk melayani tuntutan ini. Kemarin misalnya, ada tuntutan hadirkan presiden sebagai saksi bahwa ijazahnya palsu gitu. Kalau saya jadi lawan politik presiden, saya akan minta teman saya satu lagi nuntut, itu ijazah sarjananya. Coba kamu tuntut ijazah SD-nya. Yang satu lagi nuntut perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Presiden mukanya jelek, saya nggak suka gitu. Bayangkan kalau ada 100.000 orang punya hak hukum untuk menuntut dan presiden diwajibkan untuk melayani ini. Kapan dia bisa kerja gitu. Jadi kalau mau menjatuhkan presiden itu jangan demo, dituntut aja 100.000 orang nuntut. Bukan gitu Prof. Tadi ya itu contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Tapi kalau kita kembali ini nggak ada yang melakukan, ini nggak ekstrim. Coba kita lakukan. Kita kembali pada perdebatan kenapa ada pasal pemidanaan terhadap penghinaan ini kan supaya katakanlah tidak menghambat kerja-kerja kepentingan dari para pejabat ini. Loh, implikasinya bisa ke sana. Tapi kita perlu pertanyakan. Oh ya, oke. Implikasinya. Implikasinya bisa ke sana. Tapi kita pertanyakan lagi kemudian, apakah ya kritik-kritik yang dibangun tadi lantas tidak berupaya untuk memantik. Arahnya kan kita juga ada intensi baiknya. Kita sebagai political check and balance dengan pemerintah. Kita bukan yang saya checks pahami and balances itu antar kekuasaan negara. Bukan antar negara antar dengan masyarakat, mahasiswa. masyarakat ada sipil. itu checks and balances. Dalam hal ini bukan mahasiswa saja, tapi masyarakat sipil dengan pemerintah. Nggak ada, itu adalah antar kita. lembaga negara. Anda belajar dulu kok tata negara. Oke. Ya kita bicara soal, katakanlah pemerintah, pejabat negara juga punya satu privilege, forum privilegiatum itu ya, tentang bagaimana ketika pejabat negara berhadapan dengan hukum, ada prosedur mempermudahnya, ada kemudahan, pengaduannya bisa tertulis misalnya. Nah kita dalam konteks ini bisa saja kita berpikir sebaliknya, tadi Mas Bayu singgung. Berarti kalau kita bersuara, mengkritik pemerintah bisa langsung dipidanakan dalam hal ini, ya pemerintah apakah RKUHP juga tidak merangkum, mencakup bahwa ada pembinaan-pembinaan khusus yang bisa dikenakan terhadap para pejabat negara ini. Logikanya. Makanya kalau mengkritik itu nggak apa-apa, mengkritik itu tidak dipidana. Tadi saya dengar Mas Khalid berulang kali mengatakan kritik dan kritik. Kritik sekeras-kerasnya nggak apa-apa, tapi jangan menghina, jangan memfitnah gitu. Tapi itu yang dilarang dalam RKUHP Mas. Gitu. Batasnya tadi tidak jelas, kita menulis Dewan Penipu Rakyat saja sudah dianggap penghinaan. Kemudian kita takut untuk mengkritik. Kita takut untuk mengekspresikan. Misalnya gini, Undang-undang Omnibus disusun, lebih banyak tim pengarahnya di kantor Menko-nya Pak Erlangga itu diisi oleh banyak pengusaha. Oke. Lalu ada teman-teman buruh, masyarakat adat yang punya akses tanah, itu mereka menurut analisa mereka yang merujuk pada pasal-pasal yang ada, itu merugikan. Oke, cara ngeritiknya gimana sekarang? Saya masyarakat adat, coba Anda ajarin saya gimana saya ngeritik DPR. Yang disampaikan Bang Haris ini kan berarti kan menuduhkan suatu perbuatan. Ini dalam konteks fitnah. Pertanyaannya, sebentar dulu, dalam penyusunan, dalam konteks fitnah sekali lagi. Ini repot nih begini nih. Makanya gini, kita kan ngomong ini membuktikan bahwa pasal ini intensi politiknya ini kan ngambil contoh, saya sedang menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris. Tapi Bang Haris bilang, ceritanya dirangkai nih.
ada pengusaha yang ditempatkan dalam perumusan suatu undang-undang dan pada akhirnya outputnya itu menjadi merugikan. Pertanyaannya itu kan berarti menuduhkan suatu perbuatan yang benar atau tidak benar. Bisa dibuktikan atau tidak? Bisa. Kalau nggak bisa dibuktikan ya fitnah. Bisa. Oke, kalau bisa cara Nggak, mengkritik yang baik saya minta sesuai dengan undang-undang contoh. seperti apa? Ini Cara kritiknya benar saya kasih tahu ya. Gini. Nggak, sekarang saya Nggak, kasih misalkan cara contoh. kritik begini. Kita kan dalam penyusunan legislasi kan ada partisipasi yang bermakna kan. Meaningful participation. Kalau memang dianggap saya sebentar nanya. dulu. Enggak, Anda jangan bikin contoh lain. Enggak, contoh Saya misalkan kasih contoh. Asalnya ada undang-undang omnibus. Tim pengarahnya itu adalah pengusaha. Undang-undang ini menguntungkan pengusaha. Nah, yang jadi korban itu buruh dan masyarakat adat. Nah, sekarang si buruh dan masyarakat adat mau ngeritik DPR yang bikin undang-undang kayak gitu, gimana caranya? cara kritiknya begini aja. Kalau betul komposisinya, kalau betul ya komposisi dari tim pengarah dan lain sebagainya, Ya, pemberi oke. masukan itu lebih condong ke pengusaha, libatkan dong perwakilan buruh. Itu contoh kritik yang Bukan benar. cara ngeritik, Iya, cara bentuk kritik. ekspresinya gimana? Ya, itu kok Kalimatnya mungkin yang Masa disusun kita seperti apa? datang ke DPR, Undang-undang pro libatkan pengusaha. Iya nggak libatkan apa-apa, buruh. itu nggak masalah undang-undang pro pengusaha yang Bayu sampaikan. Menurut saya itu kalau saya nilai tadi DPR penipuan Nggak, rakyat, gini, Anda- undang-undang pro pengusaha juga itu kritik. dalam bukan menghina. dalam tugas Anda ya sebagai tim sosialisasi KUHP ya, Anda promosinya bagus, tapi Anda nggak bisa jawab orang yang mengkritik. Catatan saya itu di catatan demokrasi. Enggak, makanya kan Anda tadi nggak saya bisa jawab. kasih contoh. Karena contohnya Baru Bang mau Haris tadi dijawab, sempit Bang kan. Haris, Anda baru mau nggak- dijawab. nggak, sekarang Ini Anda- terlalu menyimpulkan. Supaya nggak sama-sama nggak Itulah, dipahami, itulah Bapak. menariknya. Contohnya jadi bagaimana? Contohnya Ya, ya. tadi kan katanya lebih banyak tim pengarahnya adalah dari pengusaha. Ya udah, berarti kritiknya ayo dong dari buruh masukin dong. Jangan nggak seimbang begini. Bang Jadi Ruhut mungkin ada statement masukan, Bang Bang Ruhut Jadi Sitompul. ini apa? namanya Ayo nggak dong, nyambung. Kasih ayo saran, dong Bang ngajar Ruhut buruh. Enggak, gini Oke, Riz, Bang Ruhut. saya kebetulan Hancur juga, demokrasi saya kalau kebetulan dipimpin juga Albert. dulu kan di Balek ya. Undang-undang itu nggak jadi gitu aja, contohnya kayak omnibus law. Kenapa? Semua dilibatkan kok. Iya, kenapa buruhnya nggak berpartisipasi? Semua kami libatkan. Tidak pernah tidak. Jadi tidak hanya ketok palu. Ya ini kan Kalau dilibatkan, dilibatkan. Ah. Tetapi kemudian undang-undang itu menguntungkan atau memberikan banyak akses. Kan kita boleh dong, partisipasi itu kan nggak sekedar pada proses legislasi sebelum disahkan. Ya kan? Kalau ditutup hanya pada menjelang disahkan, bubarin aja tuh MK. Misalnya kan kayak gitu. Jadi artinya setelah disahkan pun, kita masih bisa melihat kan, bahwa satu undang-undang itu punya dampak buruk. Iya. Nah tapi simulasi kita hari ini begini Bang. Simulasi kita hari ini bahwa undang-undang itu kemudian nyata misalnya. Saya kasih kata misalnya. Nyata misalnya ternyata menguntungkan banyak pengusaha. Oke. Nyata bahwa akses kepemilikan dan penggunaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat adat mengecil. Ya kan, nyata misalnya ancaman PHK tidak bisa dicegah dengan undang-undang omnibus. Kritik sosiolegalnya, sosiolegal itu kan artinya melihat hukum dalam prakteknya hari ini dan dampak-dampaknya, kemudian merujuk pada si undang-undang omnibus misalnya. Oke Bang? Nah sekarang kita mau protes nih, mau bikin statement, diwawancara sama Andro di TV One, atau kita mau demo, atau kita diundang di satu forumnya Mas Kiki misalnya. Nah, saya tadi tanya, milih katanya, pakai bajunya, pasang mukanya harus seperti apa? Kalau pakai perasaan, saya lihat mukanya Bayu. Wah, muka lo kayaknya menghina burung Garuda. Kan repot Bang kalau pakai perasaan. Makanya tadi saya tanya, ekspresinya gimana? Saya ada solusi ya, mungkin begini. Kita contoh dari Hyde Park. Monas itu kita lingkari, mau teriak, mau memaki, mau memfitnah, maunya mencaci maki, silakan di situ gitu. Nah, ini bukan solusi yang baik. Jadi, tapi orang NTT kesian kejauhan Bang. bikin di sana. Bikin di sana. Nah, itu dia belum dibikin. Nah, Hyde Park. mau Hyde diprotes Park. karena nggak dibikin Hyde Park di NTT. Protesnya gimana? Ya, kenapa nggak dibikin? Panjang lagi Bang, urusan bisa panjang lagi itu Bang. Bukan, Panjang. ada lokus-lokus tertentu yang di mana-mana orang bisa mengekspresikan semuanya termasuk mencaci maki itu. Kalau nanti biar ada orang lain lagi yang tidak setuju berantem di situ aja silahkan gitu. Sebenarnya pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini
menunjukkan bahwa negara kita tidak lagi kemudian menjadi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Negara yang sudah berpindah bahwa kekuasaan yang absolut itu kan ini pernyataan bersembunyi di balik pasal-pasal gitu. Dan karena gini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, Bang. Jadi ini ada kecenderungan kekuasaan kita menuju pada kekuasaan yang absolut. Begitu. Pasal ini tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, kalau begitu ini oke, kita tahan dulu, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Catatan Demokrasi pemirsa.